لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله لا إله إلا الله محمد يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بهر جودك مريان جد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله النبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان لا إله ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء للإيمان لا إله إلا الله يا الصمد يا المعطي بالعطاء لا تؤتي جل هذا المخضي بالرضا والغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد صلاة الدائم على النبي بن هاشم عندما هو قائم بالعبادة سهران لا إله إلا الله محمد بسم الله نويت التأدب والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء الله مرضاته وبره وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم تقربني من نور الفهم توضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجه الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق النبي صلى الله عليه وسلم والصحب والآل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والحمد لله رب العالمين. Jamaah hadirin wal hadirat
Masjid Fastabiqul Khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh hari ini kita masih kumpul di dalam kebaikan. Yamutul mar'u ala ma asha alaih. Seseorang akan diwafatkan tergantung kehidupannya sehari-hari. Mudah-mudahan sebagaimana Allah letakkan kita di tempat-tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, di dalam melakukan aktivitas yang baik. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang baik, dan insya Allah ditutup umur kita dalam keadaan baik, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kalau kita jadi orang baik, tidak ada satupun daripada makhluk Allah yang bisa berkuasa kepada kita. Bahkan Anda pernah baca di dalam kitab Hayatul Hayawan yang dikarang oleh Al-Imam At-Tabrani. Di Al-Imam At-Tabrani punya kitab, isi kitab tu dari awal sampai akhir ceritakan tentang binatang. Binatang ini, keistimewaannya ini, cerita-ceritanya itu namanya Hayatul Hayawan. Ajib tuh kalau ada terjemahannya, kita bisa baca itu. Di antaranya beliau meriwayatkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bertanya kepada sahabatnya. Mungkin bagi ente pertanyaannya kayak ngolok-ngolok gitu, tapi Rasulullah serius. Apa kata Rasulullah bilang? Atadruna ma yaqulul asadu fi za'irihi. Rasulullah tanya sama sahabat-sahabatnya, apakah kalian tahu di saat singa itu mengaum, apa tuh isi ngaumannya singa itu? Ada yang pernah ketemu singa sini? Tak pernah? Rumah ente tak ada singa? Ada? Rumah ente tak ada singa? Singa tak ada kata dia, bu, macan ada, dia bilang. Masa ada nyamakan isteri kayak macan ni? Masa itu? Mada yaqulul asadu fi za'irihi, kata Rasulullah. Atadrun, apakah kalian tahu apa isi ngauman seekor singa? Dia pernah dengar bunyi singa mengaum? Kayak gimana bunyinya? Apa isinya tu? Isi ngauman singa tu apa? Subhanallah. Itulah penting kita belajar, kita baca kitab, tahu baru kita tahu. Anak saja pertama dengar hadis, baca hadis ini, betul lah Nabi nanya begini ni. Dia tengok jawabannya, Masya Allah ya. Akhirnya sahabat bilang apa? Allah wa Rasuluh a'lam. Ini jawaban orang yang bijak. Kalau tak tahu bilang tak tahu. Allah dan Rasul yang tahu. Jangan bak tebak kata orang Pontianak bilang kalau orang Jakarta bilang sok tahu lah, dia bilang. Jangan suka bak tebak. Tak tahu bilang tak tahu. Apa kata Rasulullah bilang? Qala innahu yaqul Allahumma la tusallitni ala ahadin min ahlil ma'ruf. Itu isi ngauman dari singa. Walaupun dia tidak berbicara pakai bahasa Arab, ini artinya seperti ini yang disampaikan Rasulullah SAW. Allahumma la tusallitni ala ahadin min ahlil ma'ruf. Ya Allah, jangan jadikan aku berkuasa kepada satu orang pun dari orang-orang yang suka berbuat baik. Itu isi ngaumannya seekor singa. Jangan jadikan aku berkuasa kepada satu orang pun min ahlil ma'ruf yang suka berbuat kebaikan.
InsyaAllah kita yang sudah istiqomah di majlis ini, singa tak bisa berkuasa kepada kita. Mau coba? Mau coba tak? Jangan jadikan aku berkuasa kepada satu orang pun daripada orang-orang yang baik. Bahkan binatang pun tak mau menguasai kita kalau kita jadi orang yang baik. Makanya kita hidup harus jadi orang baik, menebarkan kebaikan, istiqomah di dalam kebaikan. InsyaAllah kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Safinah. Namanya siapa? Safinah. Pergi berlaut, kapalnya pecah, dia terdampar di satu hutan. Tiba-tiba datang seekor singa. Ini cerita nyata, bukan bohong-bohong. Dalam riwayat disebutkan, datang seekor singa dalam keadaan lapar, lihat ada manusia, ya pengen dimakan. Cuman kata Safinah, tak kala singanya mendekat, kata Safinah bilang, jangan coba-coba nyentuh aku ya. Aku ini adalah utusannya Rasulullah. Pak Bu, antum nih sadar tak? Antum yang di majlis nih, ini semuanya utusan Rasulullah, pilihan Rasulullah. Tidak bakal mungkin antum bisa duduk di sini kalau tidak dipilih oleh Rasulullah SAW. Orang-orang yang kepengen didekatkan kepada Rasulullah SAW. Ya kan? Udah tidak usah fokus sama orang-orang yang tak hadir. Kita nikmati saja, ini nikmat yang besar. Bukan karena antum punya motor, bukan karena sehat, bukan karena kakinya, tapi Allah yang kepengen antum duduk di tempat yang baik ini. InsyaAllah kalau Allah duduk. Makanya kata Imam Athaillah As-Sakandari bilang, kalau mau tahu kedudukan ente di sisi Allah, lihat di mana Allah meletakkan kita. Ya, kalau Allah letakkan kita di tempat yang baik, berarti Allah kepengen yang baik-baik. Tinggal kita jaga saja keistiqomahan ini. Safinah bilang apa? Jangan sentuh-sentuh aku. Aku adalah utusannya. Singa yang tadi garam jadi cun dia. Langsung dia berbalik arah, menggerakkan ekornya, memberikan kode arah jalan keluar daripada hutan itu. Subhanallah. Kalau kita lari dulu tapi insyaallah, kata Al-Imam Al-Busiri, sebagaimana diceritakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haythami di dalam kitabnya Al-Burdah fi Al-Umdah fi Khasa'isil Burdah, kata Rasulullah bilang, wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahu al-usdu fi ajamiha tajimi. Siapa orang yang menjadikan Rasulullah sebagai penolongnya, maka singa kalau dihadapi pun singa itu akan tunduk kepada dia, karena yang menjadi tamengnya dia adalah Rasulullah SAW. Kalau orang baik biasa ya, singa tak mau berkuasa. Dia bukan tak mau berkuasa lagi, dia minta sama Allah dari dalam ngauman itu, ya Allah jangan jadikan aku berkuasa kepada satu orang pun daripada orang-orang yang baik, apalagi kepada Rasulullah. Tidak ada orang yang lebih baik dari Rasulullah SAW. Maka semua yang memiliki hubungan kepada Rasulullah juga InsyaAllah akan selamat, InsyaAllah. Mudah-mudahan ya, nanti kalau ke Jakarta pas ke Taman Safari bolehlah tes-tes sedikit, coba-coba ya. Mana tahu kalau nanti ceritanya bagus, nanti kasih tahu kita, nanti kita coba juga ya. InsyaAllah. Nah, ini baru nengok singa mengaum ya lari dah. Padahal singa tu doa supaya tidak berkuasa kepada orang yang baik. Sebaliknya hal-hal yang buruk, hal-hal yang tak baik itu bikin suwe, Bu. Kalau bahasa Pontianak ni suwe. Itu dalam kitab tu diceritakan bahwasanya di dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri itu, jadi diceritakan bahwa dulu itu tak kala Allah menciptakan air, kanat kulluha khalwah,
Air laut tuh pertama kali diciptakan Allah tuh rasanya tuh manis. Pertama kali Allah ciptakan air laut itu manis. Sekarang air laut apa? Anak kemarin ke Singkawang nih, hari Rabu kemarin bawa santri itu berenanglah di pantai. Asin betul air laut itu. Tapi katanya bagus ya untuk kulit, betul. Asin betul. Ya kan? Dulu tak kala diceritakan Imam Baijuri bilang awwalu ma khalaqallahu al-miyah kanat kulluha khalwah. Semuanya manis air laut itu. Kenapa dia bisa jadi asin? Kita lagi jawabannya. Wa kana syajaru la shauka fi. Begitu juga pohon-pohon itu dulu pertama kali diciptakan, tidak ada pohon itu yang berduri, itu tidak ada. Pohon itu mulus saja begitu, tidak ada duri-durinya. Kemudian wa kanatil wuhush tajtami' bil insan wa ta'nas bihi. Binatang-binatang buas juga dulu akrab berkawan sama manusia. Akrab dengan manusia. Kemudian semua itu berubah. Tak kala kapan air laut berubah menjadi asin, kecuali ada beberapa laut saja yang tetap tidak asin. Kemudian pohon-pohon sudah mulai berduri, kemudian binatang-binatang juga sudah berjarak dengan manusia. Apa sebab? Kata Imam Baijuri bilang falamma qatala Qabil Habil, tak kala si Qabil membunuh Habil gara-gara maksiat, darah pertama menetes di muka bumi ini. Kejadian pembunuhan terbesar itu, pembunuhan pertama, pencetus pembunuhan itu Qabil. Jadi setiap orang yang bunuh tuh Pak, dosanya tuh Qabil dapat tuh, karena dia pencetus pembunuhan di muka bumi ini karena hasud kepada adiknya. Tak kala Qabil membunuh Habil, itu maksiat pertama, maka air laut pun berubah menjadi asin, pohon pun berduri, dan binatang-binatang bilang apa? Dia bilang alladzi yaqtulu akhahu la yu'man. Manusia ni pandai bunuh orang ya, kata dia. Dia sama dia ya saudaranya dibunuh, apalagi kita, dia bilang. Akhirnya binatang mulai berjarak sama manusia. Orang yang bunuh saudaranya sendiri itu la yu'man, tak bisa dipegang lagi amanahnya. Itu berjalan. Tuh, bertolak balik antara kebaikan dengan keburukan. Kebaikan menimbulkan ini, keburukan menimbulkan ini. Maka insyaAllah mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan, dan Allah jauhkan kita daripada hal-hal yang tidak baik. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan yang istiqomah hadir di majlis ini, Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya masalah Allah selesaikan, yang punya hutang Allah lunaskan, yang sedih-sedih Allah bahagiakan, Allah berkahi hidup kita dunia akhirat, Allah wafatkan husnul khatimat, Allah jadikan ilmu kita barokah manfaat, kumpulkan di akhirat bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Kemarin kita membahas tentang khalwah, dan terakhir kita tutup dengan perbedaan antara khalwah dan uzlah. Kesimpulan dari yang telah kita sampaikan kemarin, bahwa inti daripada semua itu adalah al-khalwatu laysat haraban minal haya wa laysat mujarrada julusin munfarid. Khalwah itu bukan pelarian dari hidup, dan khalwah juga bukan sekedar duduk sendiri. Tapi khalwah yang sebenar-benarnya adalah ifragul qalbi min kulli ma siwallah wa imla'uhu billah, mengosongkan hati dari selain Allah, kemudian diisi hati itu dengan Allah.
Kadang dunia terlalu berkuasa di hati kita sehingga tidak ada tempat untuk Allah, dan Allah tidak mau masuk ke dalam, Allah tidak mau berada di hatinya orang yang di dalam hatinya ada selain Allah. Makanya para wali-wali Allah sampai ke derajat itu, tidak ada lagi di dalam hatinya kecuali Allah. Kalau kita masih banyak. Tak apa, sahabat-sahabat juga mengadu kepada Rasulullah seperti itu. Ada sahabat namanya sahabat Hanzalah. Ya Rasulullah, saya kalau di majelis ni dengar antum cerita surga neraka, seakan-akan surga itu di depan mata aku. Dia bilang semangat, tak mikir-mikir yang lain lagi. Tapi di saat balik rumah, nengok istri, nengok anak, oh hilang semua. Itu kan keadaan Hanzalah. Hanzalah tu sahabat Rasulullah seperti itu, apalagi kita, ya kan? Tapi Rasulullah bilang, ya begitulah kata Rasulullah. Kalau kau di rumah sama di majlis sama, maka malaikat pun akan bersalaman kepada kamu. Oh, artinya tidak bisa. Tapi tetap harus meletakkan sesuatu pada tempatnya saja. Kalau untuk sekelas kita ni, yang penting letakkan sesuatu pada tempatnya. Di rumah, di masjid. Jangan urusan rumah dibawa ke masjid, urusan kantor dibawa ke masjid, urusan bisnis dibawa ke masjid. Masjid untuk Allah, kasih Allah hak-haknya. Di rumah kasih istri, dan harus ada keseimbangan di dalam menjalankan ibadah. Yang penting kita berusaha mengosongkan hati dari selain Allah di saat kita beribadah kepada Allah. Untuk 24 jam agak repot kayaknya. Karena startnya kita beda dengan mereka para wali-wali Allah. Mereka mujahadah, melawan hawa nafsu, melakukan riyadhah ini dan itu, ya kan? Nah, kita minimal di saat ibadahnya betul-betul mengosongkan hati dari selain Allah dan mengisi hati itu dengan Allah. Itu inti khalwah. Tidak harus menyendiri, tidak harus pelarian dari hidup, tidak pergi ke goa, pergi ke tidak. Yang penting hati kosong dari segala sesuatu selain Allah, dan kita isi hati itu dengan Allah. Orang-orang sekarang Masya Allah hidup mewah, terkenal, dikenal oleh semua makhluk, terkenal, dikenal, di mana-mana dikenal, di mana-mana disambut, di mana-mana dikawal, di mana-mana disanjung, tapi jauh dari Allah. Para ulama-ulama kita dulu hidup sederhana, tak punya apa-apa, tak dikenal orang, tapi hatinya selalu nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Jadi harus mengosongkan hati dari selain Allah. Amal ibadah ini hanya seperti rangka yang berdiri tegak. Solat, majlis ni zahir kan, zahir. Seperti rangka-rangka. Ruhnya itu yang penting. Ruhnya adalah ikhlas. Ruhnya adalah ikhlas. Ikhlas itu seperti sinyal, tak bisa dilihat. Apa bisa dilihat? Sinyal kan, ada 4G, ada 5G, bisa dilihat. Naik dari 1, 2, 3. Tapi tak bisa diraba. Itu ikhlas. Jadi jangan coba-coba sok-sok tahu dengan ikhlasnya orang ya. Oh tak ikhlas tuh, oh itu tuh. Nah, yang tahu ikhlas hanya dia dan Allah. Ikhlas tuh tak bisa diraba. Nah, itu ruhnya. Jangan kita terpaku dengan amalan zahir, tapi hati kita kosong, tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara latihannya pertama adalah az-zikru infirad,
berzikir dalam keadaan sendirian, khususnya lagi zikirnya di waktu malam, karena malam itu akan lebih memberikan efek yang sangat besar daripada waktu-waktu yang lain. Kemudian juga kata ulama, cara latihannya juga apa? Wassalatun nafilah ba'idan an ayunin nas. Salat sunnah usahakan jauh dari pandangan manusia. Jadi salah satu adab di dalam beribadah itu, solat-solat sunnah itu memang dianjurkan dilakukan dalam keadaan tersembunyi. Solat sunnah sebenarnya begitu, harus jauh dari ayunin nas, jauh dari pandangan manusia. Ya, selagi tidak ada maslahat untuk menampakkannya, maka kalau bisa solat sunnah itu harus tersembunyi. Beda dengan solat wajib. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Paling afdalnya salat seseorang itu di rumahnya, kecuali salat yang wajib di masjid. Paling afdal salat sunnah itu di mana? Di rumah. Salat duha, salat witir, salat tahajud. Mana salat qobliyah, ba'diyah pun sebenarnya sunnahnya sebenarnya kalau kita ngomong asalnya begitu. Nah, cuma nanti kan ada sesuatu, ada maslahat, sekiranya memang harus tampakkan. Cuma kalau di rumah itu lebih ikhlas. Kenapa lebih ikhlas? Karena betul-betul karena Allah, bukan karena pengen dilihat sama manusia. Juga lebih selamat dari riya. Karena tak dilihat orang, maka kita tidak mengharapkan pujian, kan begitu. Kemudian juga lebih dekat kepada al-khusyu', kekhusyuan. Karena kalau ramai-ramai ini terlalu banyak noleh-noleh ya, memikirkan orang lain. Kalau di rumah fokus di tempat yang khusus kita sholat, selamat dari riya, selamat dari juga bisa ikhlas dan bisa khusyuk. Makanya kata Nabi Muhammad, rumah itu harus dikasih jatah juga bagian dari keberkahan sholat. Jadi kalau bisa, Nabi Muhammad kalau sholat subuh itu qobliyahnya dulu di rumahnya, habis itu keluar sholat fardu di masjid. Cuma karena kita ini kan jaraknya jauh, kalau karena maslahat tidak masalah. Tapi yang sunnah-sunnah lain seperti duha, witir, tahajud, nah itu usahakan di rumah, biar rumah kita juga dapat keberkahan daripada sholat itu. Nah, kecuali ada maslahat. Kalau ada maslahat, memang harus menampakkan amalan sunnah ini seperti apa? Li ta'limi kaifiyatil ibadah, untuk mengajarkan seseorang misalkan tata cara ibadah karena dia seorang panutan misalkan, atau wali i'ta'il qudwati linnas, memberikan contoh kepada masyarakat bahwa ini sholat sunnah bagus, sholat witir, biar orang termotivasi. Oh masya Allah ya, sholat duha gini ya, boleh. Au lihatsin nas ala fi'lil khair, atau mendorong orang lain untuk berbuat kebaikan, maka boleh. Yang penting selamat si pelakunya itu tetap menjaga keikhlasan di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara latihan untuk mengosongkan hati dari selain Allah dan mengisinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita dianjurkan ad-du'a, berdoa. Tapi doanya apa? Bilughatil qalb, la mujarrad alfadhin mahsusah. Doanya dengan bahasa hati, bukan dengan lafaz. Atau tikrar du'ail mahfud, mengulang-ulang doa-doa yang sudah dihafal. Atau mujarrad mujamalatin rasmiyah, atau doa-doa yang sekedar formalitas saja. Bukan itu.
Tapi doa yang benar itu adalah ma'a syu'uril faqri ilallah, harus merasa butuh sama Allah. Di dalam doa itu harus merasa kita butuh sama Allah. Kita doa itu karena kita butuh lah. Kata Imam Al-Haddad mengatakan, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Allah sudah tahu keinginan kita, cuma karena kita berdoa itu dengan tujuan supaya menunjukkan bahwa kita butuh dengan Allah. Wal jiddi wa tadarru, dan kesungguhan di dalam berdoa. Ulama-ulama dahulu menekankan bahwasanya ruh daripada doa itu adalah hati kita hadir, bukan hanya panjangnya lafaz di dalam berdoa. Dan doa yang ringkas, doa yang sederhana tapi hatinya hadir, lebih cepat untuk diijabahkan Allah daripada doa yang panjang tapi hatinya tidak hadir, tidak ada khusyuk. Jadi belajar berdoa pakai bahasa hati, bukan dengan lafaz yang panjang. Yash'urul qalbu biqurbin syakhsiyyin min Allah. Kalau kita bisa seperti itu, nanti kita akan mulai merasakan kedekatan yang khusus, kedekatan personal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu caranya. Kemudian di antara lagi adalah mengurangi at-ta'alluq bi ghairillah, mengurangi ketergantungan kita kepada selain Allah. La tasful mahabbatu idam tala'al qalbu bi ghairih. Cinta tidak akan murni kalau hati penuh dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Latihannya gimana? Jangan terlalu bergantung kepada pujian manusia, dan juga tidak menjadikan dunia sebagai sumber kebahagiaan inti kita. Kebahagiaan yang inti adalah akhirat. Jadi prinsipnya, kosongkan hati, kita penuhi dengan Allah. Kalau berdoa dengan bahasa hati, kurangi ketergantungan kita kepada manusia. Kemudian juga yang terpenting adalah sabar di dalam proses. Kita kan masih membahas tentang untuk naik derajat dari cinta kepada nikmat sampai kepada cinta kepada yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus sabar di dalam prosesnya, karena untuk sampai kepada derajat itu bukan perkara yang instan ya, tiba-tiba naik. Mesti ada proses-proses yang harus kita lalui, mujahadah yang panjang, jatuh bangun di dalam niat. Orang ni kalau niat ni kadang jatuh bangun, makanya harus dilawan, ya kan? Latihan terus, tidak putus asa, tidak merasa kita ni sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya cinta tadi ini bisa kita dapatkan bukan hanya sekedar usaha kita saja. Tadi itu hanya teorinya saja. Kemudian kita lakukan juga, praktekkan. Tapi tidak hanya itu. Bisa betul-betul kita mendapatkan cinta kepada Allah tadi itu, apa? Atiyatun min Allah, murni pemberian dari usaha kita, usaha, tapi pada akhirnya kita bisa dapat dengan karunia dari Allah. Tapi kalau Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, siapa-siapa orang yang bermujahadah, melawan hawa nafsunya untuk sampai kepada kami, maka kami akan berikan kepada mereka jalan-jalan untuk sampai ke itu. Jadi tugas kita apa? Tugas kita ibarat rumah nih, tugas kita hanya ngetok pintu saja. Ngetok pintunya dengan amal. Urusan yang bukanya siapa? Allah. Allah mau buka tak buka itu urusan Allah. Tugas kita hanya mengetuk saja. Lam azal bil babi waqif farhaman rabbi wuqufi.
kata Imam Al-Haddad bilang, aku senantiasa berada di depan pintumu ya Allah, mengetuk terus dengan amal, ketuk usaha, sampai nanti yang membukanya adalah, kalau Allah lihat sudah pantas, dibukakan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah bukakan kita insyaAllah. Jadwal harian yang bisa kita lakukan sebagaimana petunjuk dari ulama untuk sampai kepada derajat cinta ini, dimulai dari pondasinya, yaitu setelah sholat subuh. Ini pondasi hatinya nih. Kalau udah subuh nih bagus nih, yang lain semuanya ikut semua. Inti ini subuh nih, pondasinya. Kalau bisa, tapi kalau tak ada kajian ya, kalau ada kajian ya kajian lebih afdal. Kalau misalkan tak ada kajian, minimal wirid subuh itu istighfar mi'ata marrah, istighfar 100 kali, kemudian as-salatu ala nabi, salawat kepada nabi 100 kali, kemudian baca zikir ya Allah, ya Allah, ya Allah, atau Allah 100 kali. Pelan-pelan hadirkan hati, ya kan? Itu kita bikin latihan, duduk 3 menit, 5 menit, atau selama dari ba'da subuh sampai isyraq. Kalau tak ada kajian, hadirkan perasaan kita bilang sama Allah, ya Allah, uridu ana arifak, ya Allah, aku pengen mengenalmu ya Allah. Itu terus diulang-ulang, aku kepengen mengenalmu ya Allah, sambil zikir la ilaha illallah, astaghfirullah, salawat kepada Rasulullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku pengen kenal Engkau ya Allah, aku pengen kenal Engkau ya Allah. Merengek kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Untuk menanamkan ma'rifat sebagaimana disebutkan awal dulu itu, ya kan? Untuk menanamkan ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah balik rumah, mau pergi kerja, mau beraktivitas, mulailah kita latihan meluruskan niat. Meluruskan, setiap kita mau kerja, mau beraktivitas, mau apapun, ucapkan di dalam hati kita, ya Allah, aku lakukan ini murni karena Engkau ya Allah, bukan karena yang lain. Ucapkan saja seperti itu, nanti Allah bantu kita, ya kan? Aku lakukan ini murni karena Allah. Tujuannya apa? Melatih ikhlas. Dari sejak awal pagi kita mau aktivitas, sudah kita latih hati kita biar jadi orang yang ikhlas. Nanti Allah kasih kita taufik untuk ikhlas. Bilang, ya Allah, aku lakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti di tengah-tengah kita kerja, di saat beraktivitas, mulailah kita latihan khalwah tadi ini. Zikir tersembunyi, tidak ada yang tahu. Gimana tuh? Ngomonglah dalam hati dengan wirid yang ringan-ringan saja, seperti tadi itu, Allah, 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 dalam hati, Allah, 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 atau subhanallah, atau alhamdulillah, dan zikir-zikir yang lain. Latihan di saat kita melakukan aktivitas. Jadi dari subuh sudah latihan, mau beraktivitas luruskan niat. Di saat beraktivitas juga kita hadirkan lagi hati kita. Di saat kita dapat nikmat, langsung kita hubungkan kepada Allah. Alhamdulillah, ya kan? Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Sujud syukur, salat ini tambah lagi ibadahnya. Dapat nikmat langsung sambungkan kepada Allah. Di saat kita kesal, ada sesuatu yang bikin kita kesal, mancing emosi kita, ada latihan lagi. Katakan dalam hati, ini murni dari Allah. Tak mungkin orang ini bisa bikin kita kesal kecuali Allah yang menggerakkan, mentakdirkan semuanya.
Supaya apa? Kita melatih hadirnya Allah di dalam setiap kehidupan kita yang nyata ini di dunia. Yang dapat baik sambungkan ke Allah, dapat tak bagus juga kita katakan dari Allah, biar kita tidak marah. Seperti Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, anaknya Sayyidina Ali, cucunya Rasulullah SAW. Tak kala ada orang yang menampar kepalanya, dia tidak balas. Kemudian ditanya, kenapa kau tidak balas? Apa dia bilang? Siapa yang mentakdirkan tangan dia menepuk kepala aku? Allah. Apakah pantas aku menolak ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa tak itu begitu tuh? Kalau kita, ya mirip-mirip. Di saat orang nepuk kepala kita balaslah nepuk loh. Habis balas, baru kita bilang, Allah yang gerakkan tangan aku ni untuk balas. Kurang lebih kan? Ya. Kembali kepada Allah. Dapat nikmat, sambungkan ke Allah. Dapat tak bagus, ini juga dari Allah. Melatih supaya hadir terus Allah dalam kehidupan kita. Nanti zuhur, setelah zuhur, ataupun zuhur tak sempat, setelah asar juga boleh baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Baca 100 kali. Atau tambah lagi istighfar boleh. Kemudian duduk sejenak tafakkur. 2 menit, 3 menit tafakkur. Tak salah lama-lama. Tafakkur di dalam ciptaan Allah. Alhamdulillah. Pikirkan makhluk-makhluk Allah. Apa yang ada di dalam tubuh kita masih dikasih sehat. Semuanya kita tafakkur, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sambil renungkan apa saja nikmat yang sudah kita dapat hari ini. Ya kan? Apa saja nikmat yang sudah kita dapat hari ini. Kemudian ditanya lagi, apakah kita ini lebih mencintai nikmatnya atau kita lebih mencintai Allah yang memberi nikmat. Nah, ini kan latihan. Tujuannya supaya apa? Tadi itu berpindah dari cinta kepada nikmat, berubah cinta kepada yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nanti maghrib, setelah maghrib kita hidupkan lagi hati kita. Kalau ada kajian, kita hadir kajian. Kalau tidak ada, duduk di masjid, baca Al-Quran. Walau sedikit yang kita baca, tapi sambil tadabbur, mentadabburi maknanya. Wabil khusus kata ulama, kalau maghrib itu baca Quran, fokus kepada ayat-ayat tentang kasih sayangnya Allah atau keagungan Allah. Nah, itu latihan. Kita bayangkan seakan-akan Allah sedang berbicara kepada kita. Tujuannya apa? Untuk memperdalam lagi makrifat dan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Isya atau sebelum mau tidur, itu lebih banyak lagi zikir-zikir yang kita dianjurkan. Minimal kita baca istighfar 100 kali. Kalau tak bisa 50 kali. Kemudian solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Kemudian ulama juga menganjurkan kita baca ya Latif. Berapa kali? 128 kali. Insyaallah urusan kita tuh dikasih kelembutan oleh Allah, dimudahkan. Ya Latifu ya Latif ya Latifu ya Latif 128 kali. Sama ya Wadud. Ya apa? Apa arti ya Wadud? Wahai zat yang mencintai, wahai zat yang maha mencintai. Munajat kita. Ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud. Kemudian sambil kita bilang dalam hati kita, terus terang ya dengan jujur, ya Allah, aku belum bisa mencintai kau ya Allah dengan sempurna ya Allah, bantu aku ya Allah, sambil baca ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud. Ini kan latihan kan, ngomong seperti itu. Sambil juga dibantu dengan muhasabah, introspeksi diri. Tiap hari, tiap mau tidur. Apakah hari ini aku lebih dekat kepada Allah ataukah aku ini lebih dekat kepada manusia? Tanya tuh sebelum mau tidur. Ya kan? Kemudian tanya lagi, berapa banyak aku lalai hari ini? Atau ada maksiat apa yang aku lakukan hari ini? Catat, diistighfarkan sebelum tidur, untuk membuat hati kita terus
menuju kepada cinta yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Bonusnya nanti kalau kita bisa sempat bangun malam, qiyamul lail, tahajud, kita tingkatkan lagi walau hanya 2 rakaat. Setelah solat kita duduk sebentar, kita rasakan di waktu yang sunyi itu, kita rasakan seakan-akan kita hanya bersama dengan Allah Subhanahu. Oh, ini latihan yang sangat kuat untuk merubah tadi itu, cinta kepada nikmat berubah kepada cinta kepada yang memberi nikmat. Yang penting prinsipnya Pak, Bu, apa? Biar sedikit tapi istiqomah. Jangan hari ini baca zikir 1000 kali tapi hati tak hadir. Lebih baik 10 kali tapi hati hadir. Jadi sedikit tapi istiqomah. Kemudian fokus kepada hati, bukan lisan. Zikir tapi hatinya tidak hadir, lemah, efeknya lemah. Walau sedikit tapi hadir, maka akan menjadi kuat. Kemudian yang kemarin kita bahas juga, jangan nunggu hati khusyuk dulu baru ibadah. Ya, jangan tunggu ada rasa baru ibadah. Terus istiqomah sampai nanti akan melahirkan rasa yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah melakukan ini, tanda-tanda kita mulai berhasil apa? Hati lebih tenang, sukunul qalb. Tidak ada sebab yang jelas tapi hati kita tenang saja. Kemudian lebih mudah untuk menerima takdir, suhuru taqabbulil qadar. Kemudian lebih mulai menikmati berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang diajarkan oleh Imam Ghazali, kemudian Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah, Imam Junaid Al-Baghdadi. Mencintai Allah bukan karena apa yang Allah beri, tapi karena kita mencintai Allahnya itu yang menjadi sebab kita hidup di alam semesta ini. Mudah-mudahan kita bisa diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkan ini, insyaallah. Kemudian dibantu dengan berbakti kepada orang tua, kemudian rajin sedekah, kemudian juga memenuhi hak-hak manusia, tetangga dan lain sebagainya. Insyaallah majlis ilmu juga jangan kita tinggalkan. Insyaallah itu semuanya akan bikin kita tambah naik level kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang bertanya. Karena jarang nih buka-buka pertanyaan. Mungkin ada jamaah yang bertanya. Pak RT, namun nanya Pak RT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ya gampang diucapkan tapi susah untuk dilaksanakan. Cara untuk istiqomah. Tahu makna istiqomah apa? Bukan. Istiqomah itu istri 3 dikontrakkan rumah. Kan udah ada bahas tuh. Betul. Ente nanya istiqomah sama orang yang tak istiqomah. Insyaallah ya, kita masih belajar istiqomah. Masih belajar istiqomah. Orang bisa istiqomah tuh di antara caranya tuh dia harus tahu dulu keistimewaan dari sesuatu yang dia lakukan. Kalau dia tahu hakikatnya dan dia tahu keistimewaannya, pasti dia akan semangat untuk istiqomah. Ya kan? Betul tak? Orang di dalam dunianya pun begitu. Dia tahu ini bisnis besar, hasilnya dia akan istiqomah di situ. Terus-terusan demi keuntungan yang besar. Seperti MBG itu ya. Betul. Ujung-ujungnya kena tangkap. Dia tahu. Jadi tak kala diwawancarai,
7 dia bikin dapur. Ya kan? Dia tahu, kalau dia tahu keistimewaannya sesuatu itu, dia pasti istiqomah. Seperti orang istiqomah baca Quran, tak bisa lepas dari Quran. Karena dia tahu orang baca Quran itu orang yang sedang bermunajat kepada, berbicara kepada Allah. Makanya para wali-wali Allah tak pernah meninggalkan Al-Quran dalam keadaan apapun. Quran itu sudah menjadi makanan sehari-hari dia, karena dia tahu keistimewaannya. Ya kan? Ente tahu satu kemuliaan ini, pasti ente akan istiqomah. Ente tahu kalau orang sholat subuh berjamaah, ya kan, fadilahnya sekian-sekian. Ini untuk yang dasar seperti ini ya, untuk menyemangati kita supaya istiqomah. Cara-cara yang lain masih banyak. Minimal ini, makanya perlu yang namanya ilmu. Kalau ente tidak tahu ilmunya, bodoh, tidak tahu keistimewaannya, tidak akan mungkin ente istiqomah. Solat kadang malas, kadang rajin, kadang mikir, adalah solat cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi mau tak mau itu. Tapi kalau tahu keistimewaannya, solatnya begini, ya kan? Tahu ilmunya, itu yang kadang mendorong kita untuk menjadi orang yang istiqomah. Jadi minimal istiqomah itu kalau bisa disimpulkan, pertama harus tahu ilmunya dulu, baru kita bisa istiqomah. Makanya dalam kitab-kitab itu ada bab targhib, ada bab tarhib, bab motivasi sama bab nakut-nakutkan kita. Ya kan? Ini tak boleh, ini ancamannya begini, ini fadilahnya begini. Orang tahu siwak nih Bu, pahalanya besar. Solat pakai siwak lebih afdal dari 70 daripada tak pakai siwak, ya kan? 2 rakaat pahala. Ini kan istiqomah. Nengok siwak tak ada, mana yang bimbang? Kayak ente misalkan nak ngerokok, lihat mana rokok ni, tak udah istiqomah merokok sekarang. Begitu orang tahu keistimewaannya. Kalau tidak tahu keistimewaannya, biasa. Santri itu anak biasa kan. Tengok tak ada siwak, cari siwak sampai dapat, ya kan? Tahu keistimewaannya, istiqomah. Ya kan? Kalau tidak bakal istiqomah kalau orang tidak tahu keistimewaan. Satu ya berarti ya, cukup kan? Yang lain-lain masih banyak. Insya Allah ini dimulai dari itu dulu, harus tahu dulu. La ya'riful jauhar illal jauhari. Tidak tahu orang hakikat sesuatu, tidak akan ada pengorbanan terhadap sesuatu kalau dia tidak mengetahui nilai daripada sesuatu itu. Kalau dia tahu nilainya, dia akan mengorbankan segala-galanya dan dia akan continue terus. Kalau belum dapat nih, belum bisa nih, terus istiqomah terus sampai dia bisa mendapatkan sesuatu itu. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah. Istiqomah ini harus disyukuri, kalau tidak dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Mudah-mudahan kita tambah dekat dengan Allah, tambah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan orang-orang yang terus istiqomah di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Insyaallah kita lanjutkan lagi di minggu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.